aku bayar sekali dan ternyata baru 3 bulan itu grupnya hilang. Itu grupnya udah nggak ada sama sekali, semua di kick membernya, kabur semua. Ya Allah. Udah bayar lifetime, semua kabur dalam 3 bulan. Ya Allah. Ini ciri-cirinya nih ya. Ya. Ini logonya kupu-kupu biru. Tahu nggak? Jadi aku punya satu kosakata yang aku tekankan ke grupku. Oke. Yang ini juga jadi sebuah kekuatan juga sih untuk para member, yaitu kata-katanya ada tetanus. Apa tuh? Nah, tetanus ini singkatan. Oke. Selamat datang kembali di Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri. Apa kabar sahabat Mirai Aset? Mudah-mudahan baik-baik aja, semangat terus untuk siap berinvestasi. Nah, untuk kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang pengen kita kulik-kulik seputar komunitas dan seputar investasi. Dari komunitas yang namanya Social Trade, kita di sini kedatangan Mas Alif. Halo, apa kabar Mas Alif? Halo juga Mas Reza. Selamat datang. Terima kasih. Silakan sahabat Mirai Aset di kamera ini. Halo, selamat pagi dan juga untuk sobat Mirai Aset. Ya. Saya Alif. Langsung perkenalan apa gimana? Boleh. Nah, ini kita pengen nanya dikit nih ya. Oke. Berarti background dari Mas Alif ini sebenarnya apakah emang kuliah di bidang ekonomi atau jauh dari dunia ekonomi? Jadi untuk background aku sendiri sih aku Ya. kuliah di akuntansi. Oke, aman ya, masih di Masih satu inline, lingkup masih ya. inline, Ya. Dan sekarang aku aktif kerja di Oke. salah satu perusahaan swasta. Oke. Dan untuk kerjanya aku sekarang jadi tax accounting. Oh. Jadi tiap hari ngurusin tentang laporan keuangan Oke. dan juga tentang perpajakan. Oke. Gitu. Jadi so far Mhm. sekarang sih lagi lumayan sering darah tinggi ya. Walaupun nggak makan kambing tapi darah tinggian karena pajak nih lagi hype masalah Cortex nih. Betul Gitu. sekali. Baru mau nanya pengalamannya dan mungkin tanggapannya soal Cortex, tapi nanti aja. Nanti aja boleh. Biasanya kalau misalnya orang yang berkutat soal pajak tuh ya, Maret, April tuh lagi pusing-pusingnya karena Betul. lagi lapor pajak ya. Betul. Itu tenggat waktunya kalau nggak salah di Maret dan April ya. Untuk pribadi dan juga badan. Oke, jadi sekarang lagi sibuk ngitung-ngitung nih. Lagi ngitung-ngitung uang orang tapi. Ini balancing apa enggak Iya, gitu ya. betul. Tapi di tengah kesibukannya, lo memulai dan kenal sama dunia investasi itu sebenarnya dari kapan? Oke, kalau ini flashback ke 2016. Oke. Jadi waktu itu di 2016 aku lagi fokus juga untuk ngumpulin modal nikah nih, Oh. gitu. Itu ya, Jadi waktu pengen ngumpulin modal, Oke. sebenarnya waktu itu belum tahu apa itu saham. Mhm. Tapi waktu itu join atau tahu tentang investasinya itu dari reksadana dan juga emas dulu. Oh, dari situ. Awal dari situ dulu, Oke. dari reksadana dan juga emas. Cuman rata-rata di akumulasi per tahun kok kayak returnnya kayak kurang menarik nih Kok gitu. dikit ya gitu ya. Kok kayak setahun cuma 5%, 6% gitu Ya kan. stabil sih. Stabil kan. Ya. Cuma kan kayak waktu itu pengen ngumpulin modal nikah, pengennya yang lebih cepat dan Ya. juga eskalasinya juga bisa lebih Betul. tercapai gitu kan. Karena uang vendor dan catering mahal. Betul sekali. Oke, terus? Terus akhirnya di 2016 itu cobalah untuk entry ke saham. Waktu Oke. itu bikin akun sekuritas dan segala macam. Mhm. Dan itu ketika beli pertama kali yang aku beli itu saham Antam. Oh. Karena waktu itu nggak tahu tuh kita mau beli saham apa kan, kita juga belum bisa Ya. screening dan segala Ya. macam. Kita juga belum tahu saham yang bagus kayak gimana kan. Mhm. Akhirnya karena waktu dulunya pernah beli emas, Ya. yang kelihatan di depan mata ya udah gitu kan emas di Antam. Ya. Akhirnya kita belinya beli Antam Oke. gitu. Cuman waktu itu buy and hold aja, kita nggak tahu nih mau diapain sahamnya. Oke. Jadi dari 2016 aku nggak apa-apain tuh, nggak aku buka-buka, nggak aku tengok-tengok sahamnya. Sampai sekarang. Sampai 2021. Oke. Sampai 2021 Oke. waktu itu muncul berita kalau Mas Reza mungkin pernah baca berita dulu Elon Musk Ya. mau bikin pabrik Mhm. nikel Di di Indonesia. Indonesia. Betul. Yang jadi nggak sih? Untuk EV-nya Tesla kan. Ya, jadi nggak sih tapi nggak tahu. Kayaknya Oke, terus? enggak. Nah, waktu itu digoreng banget harganya, Mas. Iya. Jadi waktu itu karena Antam mungkin salah satu produsen dari nikel, Iya. harga tuh digoreng. Dan dulu aku beli tuh Antam tuh di sekitar harga 800 lah. Mhm. Terus masuk ke berita itu mungkin aku kalau nggak salah di 2021 ya. Iya. Itu ngelonjak dari 800 bisa sampai ke 1.600-an. Wah, 100% naiknya. Betul. Oke. Pas aku cek, jadi waktu aku nggak ngecek sama sekali, pas aku baca berita itu langsung aku cek. Ternyata di Porto beggar, gitu 100%. Wah, 100% nih kan. Terus? Terus akhirnya aku jual waktu itu. Oke. Waktu aku jual,
nggak taunya nggak lama lari lagi ke 3.000-an. Karena tuh digoreng banget. Oke. Gitu. Akhirnya, wah, aku pikir kan, dengan modal segini aja aku bisa jadi 100%. Ya. Gimana kalau aku serius? Padahal kan kemarin kan juga nggak terlalu serius kan. Hanya modal buy and hold, kok bisa segini returnnya? Gimana kalau misalkan aku lebih serius lagi? Makanya makin tertarik lagi gitu. Oh, jadi makin dibakar semangatnya gara-gara itu ya? Karena berita itu awalnya. Berarti sempet nyesel kenapa jual, kenapa nggak hold gitu? Enggak, sebenarnya nggak sempat nyesel. Oke. Karena waktu itu juga pas ngelihat itu, wah udah lumayan juga nih, udah cukup nih gitu. Seenggaknya udah berhasil dapetin profit. Betul. Oke. Tarik 100% tuh? Tarik dulu semuanya. Tarik dulu semua. Kalau gue sih pasti ada nyesel kenapa ya gitu. Tapi kan pribadi orang macam-macam ya. Benar. Dan ini apakah jadi motivasi awal lo akhirnya bikin yang namanya social trade? Enggak. Oke. Jadi waktu kita habis tarik uangnya itu dari saham, ngerasain saham udah ngerasain kayak gimana? Betul. Dari uang itu akhirnya aku pengen belajar lebih serius lagi di saham. Akhirnya dari uang itu aku coba untuk cari-cari kelas atau komunitas saham yang lain. Awalnya penasaran cari temen nih. Betul. Ya, ingin cari teman di saham. Kan banyak tuh komunitas-komunitas yang ada di internet gitu kan. Aku coba join 1 kali. Jadi aku carinya di platform yang lain. Terus jadi orang ini tuh sering nge-share tentang stock pick-nya dia. Terus nge-share cuannya dia, testimoni dan segala macam. Aku tergoda tuh untuk masuk ke sana kan. Selayaknya social media influencer. Betul. Soal saham dan investasi biasanya kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Terus ketika pertama kali aku join, jadi di platform itu mereka nyediain price list-nya tuh misalkan ada 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, dan ada yang lifetime tuh dia tuh. Nah, aku join tuh yang lifetime karena secara value tuh lebih menarik lah. Dan kelihatannya good deal nih. Betul, yang lifetime, ya nggak? Good deal nih kan. Kita cuma perlu bayar sekali dan nggak perlu bayar lagi gitu kan. Aku bayar sekali dan ternyata baru 3 bulan itu grupnya hilang. Itu grupnya udah nggak ada sama sekali, semua di kick membernya. Kabur semua. Ya Allah. Udah bayar lifetime, semua kabur dalam 3 bulan. Ya Allah. Namanya siapa orangnya langsung sebut? Ada yang logo cewek itu. Dia anonim. Oke. Terus dari situ aku nggak kapok, aku cari komunitas yang lain lagi. Terus yang kedua ini terlihat lebih meyakinkan dibanding yang pertama. Nah, kata-kata terlihat meyakinkan ini karena dia promosinya tuh gencar banget di platform itu tadi. Ini kalau aku sebutin ciri-ciri pada tahu sih ini pasti. Ini ciri-cirinya nih ya. Ini logonya kupu-kupu biru. Tahu gak? Tahu gak? Kupu-kupu biru. Terus kalau misalkan dia cuan nih, dia tagline itu makin kaya. Dia tahu kan pasti. Udah pasti tahu lah gitu kan. Terus tarif masuknya tuh dia nggak pakai rupiah dia pakai 3 lot ISII biasanya dia. Pasti tahu kan. Itu udah terkenal banget dulu lah. Terus sampai akhirnya aku tertarik buat join di dia. Itu agak lamaan. Itu 1 tahun lah. Itu gabung sama mereka 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Sampai akhirnya di pertengahan setelah 1 tahun itu, dia nge-blast ke member kalau misalkan dia mau pindah ke grup baru. Dia mau pindah ke grup baru, tapi dengan syarat harus nambah lagi 1 lot ISII lagi. Kalau mau ikut lagi, kalau mau pindah ke situ. Tambah 1 lot lagi nih. Betul. Dan akhirnya aku saat itu nggak mau. Karena ini perjanjian di awal kan udah lifetime dong gitu kan. Jadi kalau bayar lagi ini udah one prestasi segala macam. Akhirnya ya udahlah, yang kedua ini aku ikhlasin lagi gitu kan. Ketipu tuh 2 kali. Ketipu tuh 2 kali ya. Bener. Akhirnya sampai yang ketiga. Karena yang berbekal pertama ini lumayan mahal, terus yang kedua juga lumayan juga harganya. Terus aku cari yang ketiga yang biasa-biasa aja nih. Kalau nggak salah lifetime-nya tuh waktu itu 600 ribuan lah. Gitu kan. Cuman karena waktu itu juga nggak terlalu besar dan kelebihan yang ketiga ini dia punya grup diskusi. Jadi waktu itu emang tujuannya di yang ketiga ini bukan nyari stock pick atau nyari cuan lah, jadi lebih ke nyari relasi segala macam. Jadi ketika yang ketiga ini dia lama juga 1 tahunan. Cuman setelah 1 tahun dia juga hilang juga grupnya. Kenapa sering gitu ya pada hilang ya? Banyak kejadian yang aku join pada hilang semua kan. Akhirnya ini jadi satu keresahan di aku sendiri. Kenapa sih grup-grup komunitas saham di Indonesia tuh nggak bisa stick sama integritas yang dia punya gitu. Menarik.
akhirnya dari grup yang ketiga ini, aku ketemu sama partnerku sekarang. Jadi akhirnya yuk kita bikin komunitas saham yang secara integritas kita bisa tanggung jawab nih gitu. Karena satu visi misi, akhirnya aku juga sama dia juga klop. Akhirnya terjadilah kita bikin social trade di 2022. Betul. Dan masih berjalan sampai sekarang. Masih alhamdulillah sampai sekarang. Kalau boleh tahu aktivitasnya berarti ngapain aja nih social trade? Kita tiap hari, kita itu ada daily trading. Jadi kita sebagai mentor komunitas atau community leader, kita nge-share nih satu stok setiap hari nih. Jadi misalkan saham yang bagus hari ini apa, nanti dikasih tahu tuh entry di berapa, take profit di berapa, dan stop loss di berapa kayak gitu kan. Cut loss-nya di berapa? Cut loss di berapa, ya kayak gitu. Itu setiap hari selama jam market kayak gitu. Terus 1 minggu sekali itu kita ada weekly Zoom class. Jadi kita sharing-sharing sama teman-teman, kita kasih edukasi, kita kasih materi. Itu sifatnya bisa dua arah sih. Bisa kita kasih materinya duluan atau bisa kita kasih temanya duluan. Atau dari grup kita juga open question nih, dari mereka maunya bahas apa nih tentang saham hari ini gitu. Jadi aktivitasnya adalah ya edukasi iya, betul. Sharing-sharing iya, betul. Dan kalau dilihat dari cara Mas menggambarkan sih kayaknya semua bisa beropini, semua bisa ikutan ngobrol gitu-gitu ya. Bisa banget. Kita pengen tanya dulu nih, di balik nama social trade, kenapa memilih social trade? Ada filosofinya katanya? Ada filosofinya. Jadi social trade itu kan dari dua kata kan. Social dan juga trade. Jadi kita jadi wadah membernya kita, nggak cuma trade doang gitu. Jadi kita juga bisa jadi wadah bagi membernya itu untuk bersosialisasi, untuk jadi relasi, bahkan lebih dari sekedar relasi di saham ya. Mungkin bisa jadi relasi kerja, relasi bisnis gitu. Bahkan senang-senang gitu. Bener. Pernah kejadian juga waktu di grup itu ada yang sampai nyari karyawan. Karena ada yang HR. Terus juga nanya-nanya misalkan nih tentang hukum atau gimana, ada juga kayak gitu. Dari awal bikin membernya ada berapa, Mas? Waktu aku bikin pertama kali, itu waktu masih di bawah 50 orang ya. Di bawah 50 orang. Waktu awal-awal bikin 2022-an itu sampai 2023 itu masih teman-teman sendiri aja yang join. Ikut yuk bareng. Ya lu suka saham juga nih kayaknya. Betul. Nih. Yuk ikut ngobrol sama kita. Dari teman ke teman, mulut ke mulut, akhirnya mulailah lebih besar lagi. Sampai sekarang kurang lebih dari 300. Wah, nice. Ya 300 orang, ya ibaratnya 300 teman. Betul. Ya kalau pengen ikutan bisa langsung dapetin 300 teman baru gitu. Betul. Dan dari berbagai macam background gitu ya. Tadi lu bilang ada yang HR, aktivitasnya yang lo nggak kepikiran, oh ternyata ada juga nih. Ada juga yang nyari karyawan. Ada yang nyari karyawan waktu itu. Terus mau share dagangan juga boleh. Boleh, bebas lah gitu kan. Diskusi segala macam, misalkan tengah malam nih kadang-kadang orang lagi belum tidur atau segala macam. Nge-share aja misalkan dokumen yang dia download dari IDX misalkan gitu kan. Terus didiskusiin rame-rame aja boleh gitu. Atau misalkan ada orang lagi iseng scrolling berita. Kayak misalkan ada berita Indonesia akan punya Danantara. Nge-share nih misalkan saham yang bagus ketika ada berita ini apa aja ya kayak gitu. Sharingnya tuh bersifat terbuka dan update ya. Betul. Terbuka banget, bebas. Biasanya laki-laki, perempuan ada juga gitu atau gimana? Ada. Kita backgroundnya macam-macam ya. Kita ada dari karyawan swasta ada. Terus dari pengusaha juga ada, ibu-ibu juga ada. PNS ada. Ada. Macam-macam ya. Ini kalau kita flashback dikit dari ceritanya Mas Alif ya. Di awal bergabung dengan ya kita bisa bilangnya komunitas atau organisasi gitu ya. Betul. Atau yang sifatnya coaching dan akhirnya bayar. Terus dapetin pengalaman gak enak udah 1, 2, 3 kali gitu ya. Kalau untuk social trade ini sifatnya gratis atau ada biaya keanggotaan atau kayak bayar di awal for lifetime? Atau gimana? Sebenarnya untuk di kita ada 2 metode ya. Kita ada yang free dan kita juga ada yang berbayar gitu kan. Cuman memang untuk yang kita lebih konsentrasi, kita yang diberbayarnya itu tadi. Jadi kita untuk open membership-nya kita ada yang sebulan, ada yang 2 bulan dan ada yang juga lifetime gitu. Tapi untuk yang free biasanya kita ngasih Zoom meeting juga, Zoom class juga. Itu biasanya per quarter itu 1 kali gitu. Jadi selain untuk edukasi kita juga approach new member juga sih dari per quarter itu. Kalau nih contohnya yang berbayar mau 1 bulan, 2 bulan atau mungkin yang lifetime. Benefitnya apaan, Mas? Untuk benefitnya itu jadi di tiap hari itu dapat menu. Jadi untuk stock pick tiap hari itu dapat.
Terus juga untuk mingguan itu kita udah free ikut kelas, itu udah lifetime. Itu mau berapa kali pun udah nggak ada biaya tambahan lagi ikut kelasnya. Itu kelasnya tuh biasa kita adain tuh pulang kerja jam 8 malam. Jadi emang rata-rata dari geografi dan demologi orang di member di kita itu biasanya orang yang karyawan. Jadi baru bisa aktifnya itu di sekitar jam 8 ke atas. Gitu. Jadi jam 8 mulai sampai jam 11 bisa, jam 12 bisa. Itu kita sharing-sharing, dan untuk yang nggak bisa ikutan itu juga dapat record meetingnya. Nanti tinggal diakses aja di Google Drive gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu berarti tim lo ada berapa orang? Banyak? Kita bertiga so far. Jadi satu temannya itu yang aku ketemu waktu di grup yang pertama tadi. Terus yang ketiga ini ya teman kecil dari temanku tadi. Jadi kita bertiga sekarang dari awal sampai sekarang. Yang manage social trade ini ya. Betul. Jadi kalau yang nganalisis tuh bertiga bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Kita bagi tugas. Job desk-nya. Kita bagi tugas. Kalau aku sendiri, aku lebih sering untuk ngurusin sosial media dan juga operasional dari grup. Gitu. Terus kalau temanku yang pertama dia ngurusin stock pick-nya untuk menu setiap hari, dan kalau yang ketiga ini dia lebih ngurusin ke kelasnya. Jadi dia yang ngajar. Gitu. Jadi semua punya tugasnya masing-masing. Betul. Nah sementara kan gini ya, lo cerita di awal lo pernah punya pengalaman nggak mengenakan. Gimana caranya ketika lo bikin komunitas ini, lo bisa meyakinkan dalam tanda kutip orang-orang yang seperti lo bahwa ini berbeda loh dari yang dulu-dulu gitu. Benar. Kalau gue bisa kasih gambaran ya, untuk teman-teman mungkin pemula yang lagi mencari-cari komunitas saham, beda ini tuh gampang banget untuk komunitas mana yang beneran real edukasi atau nipu misalkan gitu kan. Pertama, cari tahu aja ownernya siapa gitu kan. Kalau nggak kelihatan jelas, anonim apa segala macam itu red flag tuh. Kalau misalkan anonim, mendingan jangan deh, cari yang lain aja mendingan. Apalagi kalau yang profile picture-nya ganti cewek atau apalah, itu udah jangan lah gitu kan. Atau nggak ada profile picture-nya. Atau ya itu tuh jangan gitu kan. Terus yang kedua, transfernya ini ke orang atau bukan. Kadang-kadang transfernya ada yang dia ke wallet dulu. Gitu. Itu udah red flag juga. Ngerti. Jadi dia nggak ke bank. Gitu. Untraceable. Betul. Jadi waktu di yang tipe pertama tadi, aku cukup kesulitan karena dia transfer ke wallet. Gitu. Jadi ketika mau nge-reach orangnya pun juga nggak bisa di-track. Gitu segala macam. Terus untuk yang ketiga, ini yang terpenting adalah harus transparan. Gitu. Jadi jangan sampai ketika join janjinya lifetime atau apa gitu, tapi segala macam dia nggak transparan, ngakunya cuan cepet, gitu dan segala macam. Kalau di aku bilang kita mungkin nggak akan cuan cepat, tapi kita kalau bisa bersabar ya kita akan dapat ke targetnya gitu. Jadi kayak edukasinya tuh ya semua pencapaian tuh nggak ada yang bisa dengan cepat gitu. Betul. Semua ada prosesnya. Benar. Ya kalau kayak gitu kan lebih enak ya. Iya. Jadi untuk ekspektasi dari yang mau join pun juga kalau bisa jangan ditinggiin di awal gitu. Jadi kalau ditinggiin juga mereka kan bakal kecewa juga kan. Nah sama itu sih yang gue juga perhatiin, kalau misalnya yang dalam tanda kutip meragukan gitu ya. Itu rata-rata jual mimpinya tinggi. Betul. Iya nggak? Betul. Siapa yang mau dapat mobil dalam waktu itu? Kapal pesiar. Kapal pesiar gitu. Nah akhirnya dengan komunitas ini kan lo ketemu sama banyak orang ya. Betul. Dari berbagai macam background. Benar. Mau yang muda, mau yang tua, yang aktif sebagai seorang karyawan atau pengusaha. Akhirnya bisa menyimpulkan nih, rata-rata pertanyaan-pertanyaan pertama untuk investor atau orang yang pengen menjadi seorang trader, main saham dan lain-lain, itu biasanya mereka pertanyaan-pertanyaan pemulanya apa sih Mas? Biasanya mereka nanya, mungkin nggak kalau misalkan sebulan, let's say ya kita bilang amount aja ya gitu. Let's say misalkan sebulan kita mau dapat 3 juta lah, bisa nggak ya dari saham kayak gitu? Tapi kalau dari kita sih, kita jawabnya kita nggak bilang langsung bisa gitu. Tapi kita jawab tergantung dari modal yang mereka punya dulu berapa. Dan juga dari modal yang mereka punya, mereka juga harus punya target. Satu hari, let's say mereka mau cuan berapa persen nih dari modal yang mereka punya. Gitu. Kalau misalkan let's say mereka punya modal 10 juta. Terus mereka mau cuan 1 bulan itu 3 juta misalkan. Itu kan 30% kan? Nah, 30% dibagi per bulan, itu kalau misalkan 1 bulannya mau 3 juta berarti per hari harus berapa tuh? 100 ribu ya? Nah 1 hari 1% mungkin nggak?
gitu. Mereka harus ngeset mindset gitu mereka gitu dulu. 1% mungkin nggak gitu. Kalau misalkan bisa, berarti mungkin gitu. Jadi dibalikin dulu gitu ya. Bener. Dan gini ya lu juga bisa untuk mengusahakan itu, maksudnya kayak lo bisa nggak untuk mengusahakan ini, lo males apa santai? Bener. Toh kalau 1% sehari, kalau dari kacamataku yang tiap hari kerja, itu sangat mungkin gitu. Jadi kita pun nggak perlu kita nggak perlu tiap hari mantau, itu sangat mungkin 1 bulan itu bisa 5%, 6% itu mungkin gitu. Tapi kan pasti ada aja ya yang saya pengen dapat profit dalam waktu yang cepat gitu. Iya betul. Pasti ada aja gitu. Pasti ada aja. Gimana caranya dari lo dan teman-teman dari Social Treat ini ya membimbing anggotanya gitu supaya kayaknya harus lebih bijak deh gitu. Nah, untuk dilarikan ke arah sana, kita sih dari community leader itu kita pengennya mereka harus bisa punya data yang mereka kumpulin dulu nih sebelum entry ke dalam sebuah saham. Gitu. Jadi dan terpenting kalau mereka bisa analisa, mereka juga kalau misalkan ada informasi terbaru, ada berita dan rumor, itu mereka nggak saklek langsung ngehubungin rumornya itu pasti benar gitu. Jadi mereka juga harus bisa filter dari mereka sendiri, ini benar nggak nih informasi yang mereka dapetin gitu. Mereka juga harus lihat siapa nih yang nge-share informasi tersebut gitu. Kadang kan informasi di market kan banyak banget kan. Dan kalau kita nggak filter itu sangat noise gitu. Jadi kita bisa kiri kanan masuk. Itu juga bisa jadi bias analisanya. Makanya untuk analisa yang dapat dari diri mereka tuh mereka harus filter lagi dan mereka harus compare dengan fact checking di chartnya atau di broker summary-nya gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah dapat nih datanya, misalkan chartnya udah disupport atau dia akumulasinya bagus nih gitu. Jadinya mereka juga bisa lebih bijak lagi untuk saham yang mereka punya tuh mau diapain gitu. Ya enaknya gitu ya, apa-apa bisa diajak ngobrol kayak bener, gitu ya. Kayak kalau misalnya contohnya lo adalah lone trader, lo sendiri, ya lo harus meyakinkan diri sendiri, research sendiri. Enaknya kalau misalnya ada komunitas kayak gini kan bisa diajak ngobrol, bisa diajak tuker pikiran sih, itu yang paling penting ya. Betul. Oke. Kalau di sepak bola nih, kita analogi ya. Sepak bola kan ada beberapa formasi yang andalan tuh. 4-4-2, 4-4-3. Nah, tapi kalau di investasi nih, Mas, kira-kira strategi yang sering dibahas di komunitas tuh soal apa sih, Mas? Strategi di komunitasku sih biasanya sering dibahas. Itu sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan untuk semua strategi investasi ya. Tapi kan ada nih yang paling sering atau paling banyak gitu ya. Kita mau bahas fundamental ada, technical ada. Cuman kalau di grupku itu lebih sering mengandalkan story dan juga rumor gitu. Jadi untuk informasi yang ada itu kita olah lagi dan juga kita telaah lagi. Fact checking dulu. Terus misalkan ada perusahaan satu yang mau ekspansi lah atau bikin bisnis apakah, itu kan ada story-nya kan. Dan juga lebih deket ke materi konglomerasi kalau di grupku. Gitu. 1%. Cuman kalau emang dari grupku sih nekenin untuk semua strategi ini baik. Itu nggak ada yang tumpang tindih satu lebih baik dari yang lain gitu. Karena jadi intinya kan sama ya. Betul, intinya sama. Dan yang aku tekankan, jadi aku punya satu kosakata yang aku tekankan ke grupku. Yang ini juga jadi sebuah kekuatan juga sih untuk para member, yaitu kata-katanya ada tetanus. Apa tuh? Tetanus ini singkatan. Tetapkan entry, take action, terus nikmati untung, dan senyum. Tetanus. Kalau orang nggak tahu, lah tetanus. Nah, tetanus apa nih? Nggak vaksin itu. Gitu. Tapi ternyata itu ada ini apa tadi Cico? Tetapkan entry, take action, nikmati untung, senyum. Jangan screenshot ya. Kalau di screenshot dulu baru dijual ketinggalan. Karena kenapa di situ aku bikin satu kata yang powerful menurutku ya. Karena di sana ada take action-nya. Karena kebanyakan mungkin orang bisa analisa, terus bisa nentuin trading plan segala macam. Tapi kalau nggak take action juga percuma juga kan, nggak bisa untung juga. Gitu. Analisanya ya cuma sekedar analisa. Betul.
Tapi kalau lo ngelakuin actionnya, iya, lo akan dapetin profitnya gitu. betul. Ya? Oke. Dan nggak cuma profit ya. Jadi walaupun itu salah, kita pun tahu salahnya di mana ketika kita take action tadi. Betul. Gitu. Seenggaknya dapat pembelajaran Betul. ya. Karena kan lo sendiri juga punya pengalaman. Betul. Teman-teman yang di komunitas juga semua punya pengalaman. Betul. Enaknya gitu. Kalau kita mau ngelakuin ini enak gak sih jalan kayak gini? Iya. Jangan mas, saya pernah gini tapi hasilnya gini. Bener. Gitu. Iya. Bener. Makanya kalau di komunitas kan yang enak, mungkin dari saya pribadi, mungkin pengalamannya baru dari 2016 mungkin. Itu juga aktifnya dari 2021. Tapi yang di grup pun ternyata masih banyak yang lebih senior dari saya gitu. Jadinya saya pun sebagai community leader juga secara ilmu ya mungkin ada, tapi ada yang lebih jago lagi dan gitu. lebih punya banyak pengalaman lagi. Betul, dan saya juga nggak menutup kemungkinan juga bisa belajar dari mereka juga. Gitu. Jadi nggak bisa ngeklaim gue yang paling jago. Bener. Gue yang paling paham. Bener. Intinya semua sama-sama paham, semua sama-sama punya pengetahuan. Bener. Gitu. Nice. Kalau gara-gara tadi dengar ceritanya juga ngobrol biasa dari jam 8 bisa sampai jam 12 gitu ya. Dan sharing berita, sharing cerita-cerita. Berarti ada nih yang lagi diomongin akhir-akhir ini apalagi soal tren nih. Betul. Salah satunya yang kita pengen tanya, tren investasi retail di Indonesia. Gimana nih Mas? Kalau dilihat dari zaman dulu ya, ketika zaman COVID, retail ini tuh udah jauh lebih berkembang dibandingkan zaman dulu ya. Oh gitu? Betul. Kalau dari zaman dulu, mungkin yang kulihat itu retail maunya dikasih menu, terus mereka masuk entry ya udah gitu. Mereka jadi nggak analisa terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang, mereka ketika disuapin sama menu, mereka punya keahlian untuk baca chart dulu, untuk analisa terlebih dahulu. Jadi dari behaviornya itu udah bergerak ke arah sana sekarang, udah lebih berkembang. Cuman dari yang sekarang mungkin yang perlu dikembangkan lagi kalau dari retailnya itu untuk connecting the dot dari banyak news itu tadi gitu. Nah kalau di grupku memang ada yang ahli untuk connecting the dot itu. Gitu. Itu tuh perlu juga sih ya. Betul. Tapi itu mungkin bisa dibilang jadi pembeda kali ya antara yang ada di komunitas yang aktif atau mungkin yang belajar sendiri. Benar. Oke. Benar, karena kalau sendiri sifatnya dia lebih mungkin dia bisa, tapi dia harus trial and error dulu kan. Jadi dia nempuh teknologi, dia dengan metode ini dia kena dulu, dengan metode ini dia nggak nyaman atau segala macam. Nah kalau di komunitas kita bisa tanya dulu lah sebelum mereka kena gitu. Ya berarti bisa kita simpulin ternyata emang banyak benefitnya ya kalau misalnya berada di sebuah komunitas. Betul. Terus ada orang yang bisa kita tanya-tanya, bisa kita ajak sharing gitu ya. Tapi di Indonesia nih ya, itu kan berita tuh macam-macam. Terus ngomongin juga soal komunitas pasti dengan beritanya itu macam-macam. Ya lo aja tadi cerita dengan beberapa komunitas yang sebelumnya yang komunitas investasi tapi ternyata nih kedok nih buat narik uang doang dari anggotanya. Nah kalau lo sendiri ngelihat fenomena ini sebenarnya apakah sekarang tuh makin banyak atau ternyata anggota-anggotanya sudah banyak yang lebih teredukasi? Kalau yang aku lihat ya untuk sekarang udah lebih banyak yang teredukasi karena mungkin dari dulu orang juga masih polos sama kayak aku juga. Jadi memang waktu di COVID itu banyak banget orang yang masuk ke saham karena mereka juga di rumah mau ngapain kan. Akhirnya masuk ke sana dengan pengetahuan yang minim, akhirnya mereka juga nggak bisa bedain nih mana yang benar mana yang enggak gitu. Nah kalau sekarang trennya itu mereka udah tahu dulu nih mana yang benar mana yang enggak. Dan karena kalau yang kemarin untuk yang penipu-penipu itu banyak juga yang nge-spill siapa nih orang sebenarnya gitu. Jadi untuk ciri-cirinya, jadi walaupun mereka udah pindah akun, tapi dengan tata bahasa yang sama mereka promosi, itu udah ketahuan gitu. Dan biasanya kan mereka ngelakuin dalam tanda kutip penipuan itu kan dengan cara-cara yang template ya. Betul. Dan makin kesini template itu makin kebaca. Makin kelihatan, makin kelihatan sekarang. Apalagi dengan banyaknya orang-orang yang saling sharing. Betul. Nah pertanyaan gue di komunitas lo ada yang punya pengalaman sama seperti lo juga gitu nggak? Dulu gue ketipu juga lagi. Ada. Jadi waktu itu kejadian uniknya adalah kan aku ngurusin registrasi juga kan. Jadi untuk calon member yang ingin tanya-tanya itu bisa tanya ke aku juga. Terus ada yang nanya, kan kita lagi buka open member untuk yang lifetime kan. Maksudnya apa jaminannya kok berani banget buka lifetime gitu kan. Terus aku jelasin, karena di komunitas ini tuh sebenarnya juga ada di keresahan aku juga kan. Nah terus secara akun atau secara karakter kita bertiga, kita nggak ada yang anonim gitu. Kita bertiga kita
IG-nya ada, jelas, open for public kita. Dimanapun mau cari nama lengkap kita jelas. Kalau transfer pun namanya jelas gitu. Dengan nama jelas kan juga bisa nge-track ini orang kerja di mana, tinggalnya di mana. Ya sesimpel nge-googling nama jelas tuh. Betul, itu udah bisa kelihatan semua kan. Jadi orang dengan keyakinan seperti itu, jadi kita juga bisa ngasih security ke mereka gitu. Terus itu mungkin bisa jadi pembelajaran ya Mas ya? Iya. Berarti yang ketipu banyak Mas? Kalau yang dari, dulu ya, cerita-cerita zaman dulu ya? Jadi kalau yang dari join ke grupku, mereka mungkin ada nggak sampai 10 orang sih. Cuman ada aja mereka yang khawatir kalau grupku ini nanti akan bubar juga gitu. Cuman kalau aku jelasin dengan segala macam, dan dilihat hasilnya sampai sekarang, justru mereka bersyukur gitu. Untungnya join ke sini karena kita bisa jaga integritas itu. Gitu. Tapi pernah ada, ya namanya komunitas ya, pasti ada orang karakternya macam-macam. Ada konflik gitu-gitu nggak sih dalam komunitas Mas? Kalau di dalam sendiri, kita so far alhamdulillah belum ada sih. Jadi untuk debat pun kita pasti ada datanya. Kita diskusi sehat banget gitu. Kita nggak pernah ada berantem. Sama komunitas luar pun kita nggak pernah ada aman ya, maksudnya kayak silaturahmi normal. Berjalan. Bahkan kemarin kita baru ngadain kopi darat offline itu untuk member kita dan kita kolaborasi juga sama kuliner saham. Gitu. Pernah tamu di Mirai Asset Sekuritas juga nih. Betul. Sama Koyanto. Gitu. Jadi mereka juga gabung ke Kopdar, terus kita juga bahas saham-saham yang menarik apa, terus kita bahas potensi-potensi dan segala macam. Nambah relasi juga sekalian kan. Tapi kalau perdebatan soal perbedaan strategi itu wajar nggak? Itu wajar, gitu. Cuman kalau perdebatan yang sampai gontok-gontokan itu enggak ya. Karena ya kayak milih capres aja gitu kan. Kita menghormati aja gitu. Kita tahu dia milih ini ya silakan gitu. Karena menurutku ya untuk tiap orang kan punya profil resiko yang beda-beda kan. Jadi bagaimana orang mau ambil metode yang ini kalau dia nyaman yang kayak gitu ya bebas gitu. Dia punya waktu yang berbeda-beda juga antara karyawan tuh yang full time trader. Mungkin full time trader bisa scalping, main satu hari bisa tektokan 10 kali tuh bebas gitu. Cuman kalau misalkan kerja mungkin harus swing, bisa standby segala macam gitu. Atau misalkan kayak aku kalau misalkan secara karyawan swasta nih, aku strateginya kalau misalkan baru bisa buka aplikasi, itu di open market jam 9. Terus dari jam 9, itu baru buka lagi mungkin di setengah 12. Dekat-dekat closing sesi 2. Makan siang. Terus baru buka lagi di close market jam 4-an. Terus secara waktu pun, itu juga akan mempengaruhi dari saham-saham yang dipilih tuh. Gitu. Jadi, ya secara sehat aja kita nggak gontok-gontokan gitu. Jadi ya tiap orang bebas lah untuk milih. Tinggal pilih mana yang cocok buat masing-masing individunya. Betul. Nih kita masuk ke 2025 nih sekarang. Nih ketika kita ngobrol ini kan di tahun 2025 gitu ya. Kalau lo sendiri nih harapan sama rencana jangka panjangnya buat social trade apa nih? Kalau aku kepikiran sih sama timku. Cuman ini nggak tahu nih bakal kecapaian atau enggak. Kita ngelihat literasi keuangan di Indonesia itu masih cukup rendah. Dan banyak orang-orang yang masih terjebak dengan judi online. Yang efeknya tuh mungkin ya ini bisa lebih berbahaya dibandingkan kecanduan obat gitu kan. Betul. Kita juga udah tahu efeknya segala macam, orang bisa bunuh diri dan segala macam. Kita pengen, ini nggak tahu bakal kecapaian atau enggak. Dan ini mungkin masih panjang sih. Kita pengen giving back to the masyarakat. Kalau misalkan kita pengen edukasi ke layer yang lebih banyak lagi tentang literasi keuangan gitu. Ya karena ya agak mirisnya banyak kalangan yang udah terekspos sama judi online. Betul. Sementara kalau coba deh mikirnya tuh jangan judi online, kenapa nggak trading? Kenapa nggak investasi? Iya kan? Karena kan anggapannya kan terlalu tinggi gitu kalau investasi. Sementara sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Terbuka dan fleksibel untuk siapa aja. Karena banyak mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengatakan kalau trading itu udah sama dengan judi gitu kan. Jadinya itu mungkin yang perlu diperbaiki dan perlu diedukasi lagi. Jadi kita pengen ya mungkin nggak perlu jauh-jauh dulu di sekitar kita dulu aja, di sekolah-sekolah atau mungkin di ibu-ibu PKK segala macam. Iya benar ya. Yang itu belum terjamah tuh sama komunitas saham mungkin betul. Karena memang
Nggak tahu ya, karena mungkin ini nggak ada profitnya gitu. Cuman kita kan juga nggak mikirin profit kan. Kita ngambil profit di tempat yang lain, tapi kita perlu untuk memberikan impact ke masyarakatnya juga bisa lebih berguna di hidup kita. Gitu. Oke. Nice. Mudah-mudahan kesampaian ya. Amin. Dan bisa reach out ke lebih banyak masyarakat di Indonesia lagi. Mungkin kalau Mirai mau kerjasama? Langsung. Gimana caranya bisa kerjasama? Ya, tolong ya. Tapi di komunitas juga kan pasti update berita-beritanya ya. Update juga soal teknologi yang makin berkembang dengan berjalannya waktu. Untuk dari social trade sendiri, gimana caranya beradaptasi nih dengan tren, apalagi teknologi yang berubah-berubah? Kalau dari teknologi, kita so far kita udah pakai Telegram. Terus kita juga weekly meetingnya kita pakai Zoom. Terus mungkin kalau yang dari sekarang teknologi yang menarik mungkin dari AI ya. Iya. Mungkin nanti ke depan kita bakal pakai AI untuk analisa atau screening, kita juga mungkin akan beradaptasi dengan hal itu ya mungkin. Cuma pilih yang mana nih, ChatGPT atau DeepSeek nih? Wah. berat. Lebih dalam lagi. Iya, terus kalau dari tren investasi, mungkin kita sering-sering dari baca berita aja gitu. Karena kalau sekarang mungkin dilihat dari trennya dan flow uangnya mungkin di saham-saham yang konglomerasi ini masih cukup ke sana flow-nya gitu. Ya cuma akan lebih gampang aja dengan teknologi yang ada gitu ya. Mulai dari dengan menggunakan smartphone kita udah bisa ngelakuin banyak hal gitu. Betul. Sekarang dari manapun udah bisa screening lewat HP, di manapun juga bisa. Di bis, di kamar mandi pun bisa. Dengan Mirai Asset Securities bisa loh. Bisa dong. Promo halus. Bisa dong. Ini juga pengguna soalnya. Sama yang terakhir nih, untuk sahabat Mirai Asset yang mungkin pengen bergabung juga nih di komunitas social trade, sebenarnya caranya gimana nih Mas? Mungkin boleh sharing dikit. Oke, untuk teman-teman dan sahabat Mirai Asset yang mau join ke social trade atau mungkin pengen nanya-nanya dulu nih sebelum join, bisa langsung ke Instagramnya social trade, itu @socialtradevip, atau bisa juga langsung ke Instagramku di @alifnakyuko gitu. Jadi mau tanya-tanya benefitnya apa, terus dapatnya apa aja, itu bebas. Bisa ngobrol-ngobrol langsung bisa nanya-nanya dulu. Sama pertanyaan lanjutan dikit. Kalau meetingnya dilakukan dan kelasnya dilakukan secara Zoom, secara online, berarti ada yang dari luar Jabodetabek kah? Ada. Oh iya, banyak. Paling jauh dari mana Mas? Dari luar Jawa lah ya? Luar Jawa banyak. Sumatera, banyak. Kalimantan, sampai Sulawesi, Maluku gitu ada? Aku kurang paham ya. Kurang paham untuk domisilinya. Cuma kemarin dari 300 itu aku kan ngadain kopdar online. Kopdar offline. Itu yang hadir itu mungkin baru sekitar 10%. Mungkin selebihnya itu di luar. Itu nunjukin kalau ternyata emang banyak dari luar Jawa juga, atau mungkin dari luar Jabodetabek. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan mungkin ternyata video ini masuk ke algoritma kamu ya kan? Dan ternyata pengen ngulik-ngulik seputar social trade itu bisa banget. Sekali lagi di mana Mas Instagramnya? Bisa di @socialtradevip atau juga ke Instagram saya di @alifnakyuko. Terakhir kita tutup dengan sedikit saran dan motivasi untuk sahabat Mirai Asset di luar sana seputar berinvestasi. Silakan. Pertama, untuk investasi usahakan kalian secara psikologi itu bagus dulu gitu. Karena kalau dengan psikologi yang bagus itu diharapkan untuk pengambilan keputusan itu juga bisa lebih bijak lagi gitu. Karena dengan psikologi yang bagus kita bisa bikin trading plan yang kadang trading plan itu juga nggak sesuai dengan rencana. Jadi kadang kalau salah kita bisa syukuri, kalau untung juga bisa kita syukuri juga. Itu kita harus bagus dulu psikologi tradingnya. Terus yang kedua adalah kalau bisa money managementnya juga harus bagus. Jadi kalau kalian misalkan memang secara profil risiko itu tidak bisa menerima keuntungan dan juga kerugian yang banyak, kita harus batasi risiko itu tadi. Yaitu dengan apa? Dengan sizing money-nya. Jadi buying power-nya juga kita atur. Jadi masuk ke saham tertentu itu jangan sampai all in. Tapi kalau emang pengen all in ya bebas. Cuman kalau emang secara psikologi nggak kuat, mending jangan all in. Itu. Jadi selalu sediakan spare untuk kesalahan kita analisa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang menurutku terpenting adalah kalau bisa sebelum uangnya itu kita taruh di RDN, sebelum kita taruh di pasar modal, itu kita harus punya yang namanya emergency fund. Jadi itu juga ngaruh ke psikologi yang pertama. Karena apa? Karena kalau di pengalamanku, trading dengan kita punya emergency fund itu beda rasanya dengan kita trading tanpa emergency fund.
deg-degannya lebih. Betul, karena mungkin kalau tanpa emergency fund, kita berharap return yang lebih dari trading itu tadi. Jadi mungkin ada perasaan kita pengen cuan terus gitu. Padahal kan secara market, secara psikologi, market kayak sekarang juga market juga nggak terlalu bagus gitu. IHSG juga udah turun berapa persen dari awal bulan lalu kan. Jadi kalau kita punya emergency fund, seenggaknya kita punya ibaratnya safety net lah untuk kita hidup atau segala macam. Gitu. Jadi mungkin itu ketiga poin yang bisa aku share. Poin berikutnya adalah kalau pengen tambah poinnya silakan gabung ke Social Trade. Ya, itu ngobrol-ngobrol lebih panjang ya. Iya. Itu dia obrolan kita. Mas Alif, makasih banyak ya ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sama-sama juga. Banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat ya. Intinya kalau misalnya bisa punya teman untuk ngobrol, sharing-sharing, kenapa enggak? Dan kalau misalnya dulu ada pepatah yang bilang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul. Kalau bersama obrolan kita tadi kita bisa simpulkan bahwa sedikit-sedikit lama-lama menjadi profit. Cakep. Barengan sama Reza Al-Qadri, sampai ketemu lagi di Bicara Uang berikutnya. Terima kasih. Dadah sahabat Mirai Aset.